Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum al-ayah amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, yang fa insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terketinggalan yang kami banggakan para pendengar Radio Swiba Kabupaten Karanganyar yang juga fa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan melalui siaran Radio Swiba Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan pertemuan mendatang walaupun singkat membawa manfaat, maslahah dan barokah fitini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Tidak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaiman, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar yang kami banggakan, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan dalam kesempatan ini saya Dr. Hafizi mewakili Takmir Masjid Agung Kabupaten Karanganyar untuk memberikan tausiah di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu pendengar setia Radio Swiba yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua tujuan. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abid, sebagai hamba Allah yang tentu harus beribadah kepadanya dengan baik dan benar. Yang kedua, sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah di muka bumi untuk melestarikan bumi ini, karena kita hidup di bumi. Ya, untuk itu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik sebagai abid, sebagai makhluk, dan juga agar kita bisa menjadi khalifah, menjadi pengganti Allah yang melestarikan bumi agar bisa berjalan dengan sunatullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan, menurunkan syariat bagi kita semuanya, khususnya umat Islam. Kita diatur dengan adanya rukun Islam yang diawali dengan syahadat. Syahadat ini merupakan pondasi bagi seorang hamba yang ingin menjalin hubungan kepada Tuhannya, kepada Al-Khaliq. Maka di dalam Al-Quran, jauh-jauh hari sebelum kita itu bersenyawa, hidup, disatukan antara jasad dan roh kita, dulu roh kita telah dijanji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu birabbikum,
Hai fulan, apakah engkau ridho dengan Tuhanmu? Aku Allah sebagai Tuhanmu. Semua arwah, semua roh menjawab, qalu bala, sahidna. Betul, benar, wahai Rabb, engkau adalah satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Mengapa kesaksian ini diambil oleh Allah terhadap semua yang diciptakan oleh roh manusia? Agar nanti inna kunna an hadza ghafilin, agar nanti ketika roh itu tidak setia lagi, tidak menepati janji, ketika lahir di dunia beserta jasadnya itu tidak bersaksi lagi, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seperti itu, supaya tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, saya lupa, atau taqulu inna ma asyraka abauna, atau menjawab yang salah, yang musyrik, yang tidak nyembah itu kan orang tuaku, nenek moyangku, sedangkan aku kan tinggal mengikuti saja. Nah, untuk itu supaya tidak berdalih seperti itu, maka setiap roh masing-masing sudah diambil kesaksian, kesaksian bersyahadat kepada Allah. Dan ketika lahir, maka wajib diungkapkan kembali syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sangat penting. Ini sangat urgen, merupakan dasar atau pondasi keimanan seseorang dalam menjalin hubungan kepada Tuhannya. Jadi syahadat adalah bentuk cara menyambungkan diri seorang hamba kepada Tuhannya, hubungan vertikal atau hablum minallah. Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kita bersyahadat, kita menjalin hubungan baik kepada Allah, apakah sudah cukup? Ternyata tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar semua hambanya itu tidak hanya baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tetapi juga harus baik kepada makhluk yang lain, karena hamba tersebut diciptakan di muka bumi yang hidup secara berbarengan atau bersamaan dengan makhluk yang lain, bukan individual. Maka karena bukan individual, dia butuh kepada yang lain, maka harus menjalin hubungan baik kepada sesama manusia dan umumnya kepada makhluk Allah. Untuk itu Allah turunkan syariat yang berikutnya, yaitu syariat sholat, di mana tujuan syariat sholat yang pertama adalah lidzikri, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata lidzikri. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, aqimus shalah, dirikan sholat lidzikri, untuk mengingat kepadaku. Jadi sholat yang kita lakukan setiap hari, yang tujuan pertama adalah untuk menyempurnakan syahadat kita, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar, agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Terhindar terhadap perbuatan keji dan mungkar ini adalah urusannya dengan makhluk yang lain. Jadi membunuh, menuduh, zina, mencuri, menipu, dan lain sebagainya, itu hubungannya kepada sesama manusia. Maka sholat yang dilakukan seorang muslim itu seharusnya mampu menghindarkan itu semuanya. Artinya harus mampu menjalin hubungan baik kepada sesama manusia
Maka kalau kita lihat praktek sholat itu diawali dengan takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, yang itu menunjukkan menjalin hubungan baik kepada Allah, hablum minallah, Allahu Akbar, al-akbar huwallah. Namun diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sambil menoleh ke kanan ke kiri. Artinya kita wajib untuk mendoakan kepada saudara-saudara kita, siapapun yang ada di sebelah kanan kita, siapapun yang ada di sebelah kiri kita, tanpa memandang suku ras termasuk faham. Semua kita doakan. Tidak ada ceritanya orang sholat tidak jadi salam. Kalau sudah selesai tidak jadi salam karena di sampingnya ada orang yang tidak sepaham. Tetap salam, tetap doakan. Itu ajaran yang sangat mulia. Maka salah kalau ada orang yang sudah sholat akan tetapi tidak baik hubungan dengan tetangganya, tidak baik dengan saudaranya, mendiamkan, mencela, menghujat, ghibah dan lain sebagainya. Jadi sholat Allah turunkan agar manusia itu satu sisi menjalin hubungan baik kepada Allah, sempurna hubungannya. Yang kedua agar mampu menjalin hubungan baik kepada sesama manusia atau hablum minallah. Kalau dua-duanya ini sudah dilaksanakan, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Bapak Ibu pendengar setia Radio Swiba Kabupaten Karanganyar yang dimuliakan oleh Allah SWT, syahadat sudah dilaksanakan, sudah diungkapkan, begitu juga sholat telah dilaksanakan. Akan tetapi praktek dalam kehidupan sehari-hari masih belum juga hubungan antar sama muslim harmonis. Oleh karena itu Allah turunkan syariat berikutnya supaya harmonis. Allah turunkan syariat yang namanya zakat, infak, dan sedekah. Di mana tujuan daripada zakat, infak, sedekah agar terjalin hubungan interaksi sosial yang baik antar manusia. Yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, fakir miskin, para duafa, kaum lemah. Yang mereka yang diberi juga diwajibkan untuk mendoakan kepada sang pemberi dengan doanya ajarakallah fima ataita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala atas rezeki yang diberikan, memberkahi rezeki yang masih, dan semoga rezeki yang diberikan terus menjadi pembersih jiwa, penghapus dosa. Bapak Ibu pendengar Radio Swiba Kabupaten Karanganyar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah zakat, infak, sedekah diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna hubungan antar manusia satu dengan yang lain dengan cara saling berbagi dan saling mendoakan. Praktek dalam kehidupan sehari-hari ternyata juga belum bisa baik. Hubungan kepada Allah, sholatnya belum khusyuk, kepada manusia juga masih ada riak-riak, masih ada saling menghujat, saling membenci, mencaci maki satu dengan yang lain. Allah mengetahui apa sebenarnya yang menghalangi manusia belum juga baik ketika sudah diturunkan syariat namanya syahadat, sholat, dan zakat. Karena memang ada dua faktor yang menghalanginya, yaitu faktor dari luar manusia yang namanya setan, yang kedua adalah dari diri manusia namanya hawa nafsu. Untuk itu maka Allah turunkan syariat puasa, di mana dengan puasa diharapkan kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang menghalangi kita untuk berbuat baik, yang menghalangi kita untuk malas beribadah kepada Allah. Juga Allah bermaksud agar dengan puasa kita mampu mengendalikan, mampu menahan diri kita dari godaan setan, wasufidatis sayatin. Sehingga dengan syariat puasa, apabila puasa dilakukan dengan cara yang benar, dengan syarat rukun yang benar,
dilaksanakan dengan sempurna, insya Allah akan mampu membawa kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang mampu menjalin hubungan baik kepada Allah dan mampu menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Kalau tidak bisa, maka kita harus introspeksi agar puasa kita benar. Puasa yang harus kita lakukan adalah puasa yang mampu menahan hawa nafsu kita, yang mampu menghantarkan diri kita untuk lebih taat kepada Allah, menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia, hingga menjadi insan kamil yang dijanjikan oleh Allah akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Swipa Kabupaten Karanganyar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kultum yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.